soal yang berhubungan dengan akademis biasa. Ada atau apa? Ada. Nanti masuk di submateri yang namanya logika matematika. Di mana logika matematika itu ada soal akademis, tapi bukan berarti itu akademisnya seperti integral, vektor gitu enggak. Itu hanya ada di ujian mandiri. Kalau di UTBK masih matematika dengan ruang lingkup yang bisa dikerjakan oleh semua jurusan. Ya, itu untuk melatih penalaran kalian dan pemahaman konsep dari matematika secara umum seperti apa. Oke, kita masuk ke yang pertama. Ini adalah soal tentang persamaan garis lurus. Ya, kalau misalnya kita menggunakan persamaan garis lurus, itu kan jelas ya, persamaan garis lurus itu ada gradien kemiringan tertentu, jadi nanti koefisiennya itu disebut dengan gradien. Dan kalau kita perhatikan yang namanya persamaan garis lurus itu nanti bentuknya sama seperti barisan aritmatika. Jadi kalau X-nya loncat berapa, Y-nya loncatnya juga berapa, sama, nggak pernah berubah. Nah, kita coba transfer ke layar yang ini. Perhatikan baik-baik. Titik A 1,0 dan B 7,8. Kita suruh nyari titik lain yang mereka satu garis. Kalau nggak salah cari yang tidak dilalui oleh garis. Artinya berarti yang di luar garis ya. Oke, kita coba yang A. Kalau 10,12 masuk nggak ya? Ya kita cek. 1 ke 7 itu naiknya 6. Benar ya? 0 ke 8 itu naiknya 8. Berarti kalau kita sederhanain, kita bagi 2. Berarti kalau ini naiknya 3, di sini naiknya 4. Cocok nggak? Kita coba aja. 7, 10 naiknya 3. Berarti 8 ke 12 naiknya pasti 4. Oh, cocok. Berarti dia juga dilewati oleh garis. Yang disuruh nyari kan yang bukan. Cek lagi. Jadi nggak perlu pakai cara yang terlalu susah juga. Oke. Jadi kita udah tahu bahwa yang di atas X-nya 3, Y-nya 2. Misalnya saya mau cek yang acak lagi deh. Misalnya angka yang lain yang mana ya? Misalnya 13, 16 misalnya. Kan kita cuma mau cek. Tadi di sini kalau naik 3, ini naiknya 4 ya. Setelah disederhanain tadi. 7 ke 6 ke 13 itu naiknya 6. Berarti ini juga harus naiknya 8. Karena ini 2 kalinya 3 dan 2 kalinya 4. Cocok nggak? Cocok. Berarti juga iya. Mulai paham ya? Mulai bisa ya? Berarti mencari titik dalam satu garis tidak perlu lagi mencari persamaan garisnya dulu. Kita tinggal lihat loncatan atau kelipatan-kelipatan dari si X dan si. Lagi, kita contohkan yang lain lagi. Misalnya, kita pengen ngecek yang lain lagi, misalnya yang ini. Bener nggak kalau 15 sama 14? Saya nggak tahu nih jawabannya yang mana. Ini tadi kalau kita nambahin 3, maka di sini akan nambah 4. Kita cek nih, ini nambahnya berapa? 8. Saya sih curiga. Ini angka 3 dengan angka 8 nggak akan bisa jadi 1. Kenapa? Nggak bisa. Nggak ada kelipatan 3 yang hasilnya 8 itu nggak ada. Pasti ini jawabannya sudah. Ini apalagi kalau kita cek. Berapa ini? Tambahnya 6. Kebalik. Harusnya yang X-nya yang nambah 6, Y-nya yang nambah 8. Jadi titik 15,14 tidak akan dilalui oleh garis. Tuh. Sederhana ya. Jadi kita nggak perlu cari persamaan garisnya dulu atau nyari gradiennya dulu atau apapun itulah. Ya, jadi kalau kita suruh nyari gradiennya, udah tahu gradiennya 4/3. Next. Ini Mbak Rere masih on nggak ya? Waktu saya masih ada nggak Mbak? Halo. Oke teman-teman semuanya, kita lanjut ke soal berikutnya.
Hasil kali dua buah bilangan 2 digit 693. Berapakah hasil penjumlahan yang mungkin dari dua bilangan tersebut? Perhatikan ini adalah 2 digit ya, 2 digit 693. Kalau kita perhatikan dari angka 693, 2 digit, hasil kalinya berapa sih hasil penjumlahan dua angka, dua bilangan tersebut yang paling mungkin? Oke. 693 kalau teman-teman perhatikan, dia kelipatan berapa? Betul, 3. Kenapa? Gampang ya, itu kalau diangkanya semuanya bisa dibagi 3. Tapi kalau kalian lebih cermat lagi, dia adalah kelipatan dari 11. Kau tahu Pak? Iya nggak? Coba perhatikan. 693, angka di tengah itu penjumlahan dari angka kiri dan kanan. Angka 6 dan angka 3 dijumlahkan jadi 9. Betul? Betul. Berarti dia kelipatan 11. Oke, saya pindah ke layar. 693 berarti kalau misalnya gitu sama aja 63 dikali 11. 63 ini bisa kita ganti dengan angka macam-macam ya. Bisa berapa saja? 7 kali 9. Betul? 3 kali 21. Maaf. Ya kan? Bisa macam-macam 63, 7 kali 9. 21 kali 63. Ya kan? Terus juga bisa dengan 1 kali 63 atau 63 kali 1. Tapi karena dia mintanya 2 digit, ingat ya, 2 digit. Berarti yang plus ini kalau saya kalikan ini, kemungkinannya cuma 77 kali 9 atau 99 dengan 7. Kenapa? Karena kan dikalikan 11. Ya, ini jelas tidak masuk, karena 2 digit. Sedangkan kalau yang di sini bisa kita tulis 21 dengan 33. Jadi angka 3 kita kalikan dengan 11. Kalau yang di sini bisa kita hitung 63, 1 kali 11. Jadi 11. Maka yang paling mungkin hanya 2 ini. Kalau kita jumlahkan, yang ini akan menjadi 54. Sedangkan yang ini kalau kita jumlahkan menjadi 74. Jadi yang paling mungkin penjumlahan dua angka yang kalau dikalikan dalam 93 ada 54 atau 74. Ya, cuma menggunakan logika sederhana. Jadi jawaban yang paling mungkin adalah 54. Ya, dari tadi kita tidak perlu menggunakan rumus atau cara metode tertentu. Kita hanya menggunakan logika sederhana. Ini tadi saya bilang ya, ketika angka di tengah sama dengan penjumlahan dari kiri dan kanan, otomatis dia adalah kelipatan dari 11. Dan itu konsep di pengenalan bilangan. Jadi teman-teman nanti bisa tahu nih suatu bilangan habis dibagi 3 semua enggak, habis dibagi 2 semua enggak, habis dibagi 11 enggak, habis dibagi 4 enggak, habis dibagi 8, itu ada konsep pengenalan angka atau pengenalan bilangan. Ada ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya itu nanti didapat dengan cara mengenali angka-angka tertentu dalam bilangan tersebut. Ya. Tuh. Next. Ini soal UTBK tahun pasca pandemi, Pak ya. Pas pada saat pandemi. Itu adalah UTBK pertama yang online. Nah, jadi UTBK pertama online itu soalnya sangat-sangat mengagetkan karena berbeda jauh dari soal ujian masuk perguruan tinggi negeri sebelumnya. Kalau sebelumnya ada fisika, kimia, biologi, dan seterusnya, di sini hanya tes potensi. Nah, bila A1, A2, A3 memenuhi A1-nya -2, A3-nya 2. Terus ada perlakuan bahwa AN plus 1 itu sama dengan AN dikali AN plus 2. Pertanyaannya, nilai A2 dikali A4 berapa? Ini kalau kita refleks soalnya keburu panik, ngelihat soal kayak gini mesti bingung duluan. Nah, saya coba perhatikan baik-baik. Ini saya sudah tulis ya, saya terjemahin, saya tulis ulang. A1-nya -2, A3-nya 2, bahwa AN plus 1 sama dengan AN kali AN plus 2. Gimana nih nyari A2 kali A4? Nah,
Perhatikan baik-baik, kita berangkatnya dari yang ditanya soal. Ditanya soal kan A2 kali A4. Berarti kita fokusnya di perkaliannya, bukan di yang lainnya. Kalau di sini 2, berarti otomatis N-nya 2. Cocok nggak N plus 2-nya 4? Cocok. Berarti kalau N-nya 2, berarti ini pasti sama dengan A, 2 ditambah 1, 3. Berarti nilai yang kita pengen cari adalah nilai A3. Padahal A3-nya adalah 2. Jadi jawabannya 2. Selamat. Ya, jadi kadang-kadang kita keburu panik duluan nih, ngerjainnya pakai apa nih caranya. Jadi kita lihat, kita komparasikan dengan pertanyaan dan itu di soal. Oh, di ngomongnya kali-kalian nih, ya kita cocokkan dengan kali. Kemudian kita cari N-nya, kita sejajarkan. Ternyata AN plus 1. Itu ya, deret bilangan. Dan di sini kasus yang kita punya adalah barisan aritmatika. Nah, bagaimana sih menyelesaikan barisan aritmatika dengan konsep yang sangat sederhana, tidak perlu rumus macam-macam, dan saya ketika menjelaskan ini bisa kalian tidak perlu belajar di awal sampai akhir. Ya, oke, kita akan coba lihat, perhatikan baik-baik. Kiki soalnya panjang, tapi itu ngerjainnya cukup sederhana aja. Diketahui 3 bilangan, membentuk barisan aritmatika, suku pertamanya 9, bedanya 35. Berarti awalnya cuma ada 3 ya bilangannya. 3 bilangan, suku pertama 9, tapi selisihnya bedanya itu 35. Jadi kalau beda itu, kalau barisan aritmatika itu penambahan atau pengurangan di satu loncatannya. Di sini bedanya 35, berarti satu kalau loncatan berarti tambahannya 35. Nah, di sini ada variasi soal. Pada setiap 2 suku berurutan, barisan tersebut disisipkan 6 buah bilangan. Berarti di antara 2 sukunya, teman-teman semua, itu disisipkan 6 buah bilangan. Sehingga membentuk barisan aritmatika baru. Pertanyaannya, jumlah semua suku, bukan banyaknya suku ya, teman-teman, hati-hati. Yang ditanya adalah jumlah semua suku. Saya pindah ke layar. Jadi, suku pertamanya 9. Jadi aslinya cuma ada 3 nih ya. Jadi aslinya cuma ada 3. Jadi ada 9. Terus tambah 35 berarti kan otomatis 44. Terus tambah 35 lagi berarti 79. Betul ya? Jadi artinya satu loncatannya itu tambah 35. Satu loncatan ditambah 35. Nah, terus di antara 2 suku disisipkan 6 buah bilangan. Berarti di sini itu ada ketambahan 6 bilangan. Ini di tengah sini disisipin sama bilangan. Di sini juga di tengah sini 6 bilangan. Pertanyaan saya sekarang jadi ada berapa bilangannya? Berarti semua bilangannya sekarang ada berapa? Kalau semulanya ada 3, terus ketambahan 12. Berarti otomatis ada, bener banget, ada 15 buah bilangan. Kalau jumlah semua suku dalam barisan aritmatika, caranya gimana? Kalau yang hafal rumus langsung nyebutin N per 2 kali 2A plus N 1 kali beda. Atau N per 2 kali A plus UN. Nah, kalau saya boleh menuliskan N per 2 A tambah UN. Gini ya Mbak. Teman-teman semuanya kayak gini kan. Kalau per 2-nya kita geser ke sebelah sini, boleh dong. Kan N per 2. Padahal kalau suku pertama ditambah suku terakhir dibagi 2, otomatis dia sama dengan suku tengah. Berarti dengan kata lain apa? Ya udah, berarti tinggal banyaknya suku dikali suku tengah. Banyaknya suku tadi ada 15, suku tengahnya siapa? Ya jelas ini dong, 44. Konsep dasarnya kan sederhana gitu doang. Jadi, kalau nyari jumlah semua suku di barisan aritmatika, rumusnya tadi udah kalian pahami, dan saya nggak perlu menerangkan rumus lagi. Jadi, kalau nyari jumlah semua suku itu sama dengan banyaknya suku yang mau kita jumlahkan ada berapa, kemudian dikalikan dengan suku tengahnya siapa. Nah, kalau ada 3 suku, suku tengahnya 44. Sekarang banyaknya suku ada berapa? Ada 3 semula, terus ketambahan 6 2 kali, jadi 12. Jadi ada 15. Nah, berarti tinggal, jawabannya berapa? Ya tinggal 15 dikali 44. Alias, betul, 660.
Jadi bisa kita selesaikan kurang dari 2 menit. Jadi soal UTBK memang target utamanya adalah bisa mengerjakan soal itu dengan sangat sederhana tanpa menggunakan rumus praktis. Tetap menggunakan konsepnya, tetap dari rumusnya. Memang nanti proses belajarnya kalian mau belajar pulang, tapi konsepnya dimatengin. Jangan sampai konsepnya goyang. Jadi jangan langsung orientasinya pakai rumus ini. Orientasinya pakai rumus ini. Tapi benar-benar kalian paham betul bagaimana caranya. Oke, tinggal 5 menit. Next. Bagaimana kalau soal ini? Wah, ini ngeri banget nih soalnya nih. Ini soal logika matematika, saya lihat soal limit. Ya, teman-teman kalau melihat soal kayak gini, terutama yang anak IPS gitu, udah bawaannya, udah demamnya, panas dingin. Ini kayak gimana nih? Akhirnya pakai sin tebak. Jawabannya berapa? 1. Kalau nggak 1, min 1. Nah, gitu ya. Biasanya kan gitu ya. Kira-kira menurut teman-teman semua ini jawabannya 1 min 1. Udah pasti, Bapak. Biasanya sih gitu. Kalau soal ujian ya, kalau soalnya udah ribet kayak gini nih, mesti angkanya kalau nggak 1, min 1. Atau paling mentok-mentok yang paling parah banget itu yang 0. Nah, nggak usah khawatir, saya salin ulang ya. Saya kasih caranya. Nah, memang kalau limit trigonometri, kalian harus mengenal dulu sifat trigonometri. Di sini ada kata-kata 1 min cos kuadrat. Kalau yang namanya 1 min cos kuadrat, itu pasti berubahnya menjadi sin kuadrat. Kalau dia pakai akar, maka otomatis di sini kuadrat ketemuannya jadi hilang, sin. Limit trigonometri kalau sin, maka huruf sinnya tinggal kita abaikan. Berarti yang kita lihat hanya yang di dalam sudutnya. Dalam hal ini berarti yang kita perhatikan hanya yang di dalam ini. Berarti soal itu yang kita perhatikan hanya ini dan ini. Paham logikanya, konsepnya? Jadi saya ulangi ya, pelan-pelan. Kalau kayak punya 1 min cos kuadrat, itu selalu berubah menjadi sin kuadrat. Itu rumus identitas yang populer di trigonometri. Kalau pakai akar, berarti ya sin kuadratnya juga pakai akar. Kuadrat ketemu akar, itu hilang, jadi tinggal sin. Nah, sin, kalau di soal limit, maka sinnya itu diabaikan. Jadi yang kita perhatikan hanya yang di dalam sin. Otomatis yang saya kotak merah saja yang jadi perhatian. Dapat? Lanjut? Lanjut. Terus apa lagi? Nah, di sini limit X mendekati berapa? 0. Kalau saya punya limit X mendekati 0, maka yang saya perhatikan adalah variabel dengan pangkat terendah. Maka variabel pangkat terendahnya yang atas ya ini. Min 48X. Yang bawah yang mana? Yang ini. Yang paling belakang. Tapi karena dikali 4X, berarti ya 48X. Maka kalau kita coret-coret, jawabannya minus 1. Selesai. Dan ini bukan soal rekayasa. Jadi memang benar soalnya. Dan bisa kita kerjakan. Dan biasanya ini paling seringnya di soal ujian mandiri juga gini. Tapi masuk di kemampuan dasar. Tuh. Susah nggak? Gampang kan? Dan ini tidak mengada-ngada. Jadi tetap sesuai dengan konsep dasar dari limit trigonometri. Sama limit aljabar kalau X mendekati 0, maka variabel pangkat terendah yang kita pakai. Atau bahasa gampangnya yang paling belakang banget. Yang paling belakang mana? Kalau yang paling belakang nggak ada huruf X-nya, ya itu yang kita pakai. Gitu. Gampang ya? Itu ekstrimnya gitu. Kalau soal paling susah, biasanya jawabannya kalau nggak 1 min 1. Nah, ini buat pengalaman buat kalian. Next deh. Ini soal matriks. Matriks itu juga masuk di logika matematika. Dan biasanya yang paling sering keluar adalah soal pertanyaannya berhubungan dengan namanya determinan. Kalau kalian mengikuti yang orientasinya langsung cara atau adat atau kebiasaan di sekolah seperti apa, maka kalian akan terpancing mencari K-nya dalam bentuk matriks dulu. Betul ya? Jadi matriks kiri, nanti kita pindah ke kanan menjadi inverse, dikalikan dengan matriks yang sebelah kanan, maka akan ketemulah matriks K.
Itu aja masih kamu harus transpose dulu, karena di sini adalah determinan K transpose. Setelah ketemu K transpose, baru dicari determinannya. Betul ya? Padahal ada konsep yang mungkin tidak semua orang tahu, dan tidak semua orang menyampaikan, atau tidak semua guru menyampaikan. Apa? Bahwa perkalian matriks itu berlaku dengan perkalian determinan. Artinya, ini kalau saya salin, determinan matriks ini dikalikan determinan matriks K pasti sama dengan determinannya ini. Jadi perkalian matriks itu sama, berlaku juga hukum perkalian determinan. Nah, cara nyari determinan udah tahu dong. Oke, kita cari. Dengan determinan ini dikalikan 15, ini dikalikan 12, terus dikurangi. Oh, jadi 3. Determinan K-nya kita nggak tahu, karena belum tahu. Karena determinan yang kanan sama. 1 kali 4, min 2 kali 1. Dikurangi juga. Jadi jawabannya 6. Maka pasti ketemu dong, determinan K-nya juga 2. Pak, tapi yang ditanya bukan determinan K, tapi determinan K transpose. Nah, ada sifat. Ini juga tidak semua orang menyampaikan, atau tidak semua guru menyampaikan. Bahwa kalau saya punya determinan K-nya 2, maka dia juga berlaku bahwa determinan K transpose itu juga 2. Kenapa? Karena K transpose itu hanya merubah baris jadi kolom, tidak merubah determinan. Ada satu lagi, bagaimana kalau K inverse? Nah, kalau K inverse itu kan artinya kebalikan. Maka kalau kita suruh mencari determinan K inverse, nggak perlu cari K inverse-nya. Tinggal dibalik aja determinan. 2 kalau dibalik jadi 1/2. Nah, itu konsep yang perlu kalian tahu dari sifat dasar determinan. Karena yang diminta determinan K transpose, maka jawabannya pasti 2. Gampang ya? Iya. Jadi semakin mantap dong UTBK, gampang untuk yang numerikal atau kuantitatif. Apalagi penalaran logika matematika. Next. Wow. Ini soal logika matematika. Kayaknya sih susah ya. Susah nggak? Iya. Ini materi fungsi inverse. Seperti saya bilang tadi loh, inverse artinya apa? Kebalikan. Berarti di sini kita mencari F inverse-nya dulu. Padahal efeknya nggak ada. Terus gimana? Ruwet? Susah. Nah, gampang. Sederhana, Bang. Jadi caranya nanti akan sangat sederhana. Perhatikan baik-baik. Ini saya salin di layar berikutnya. Bahwa F12 per akar 4 plus X pangkat 2023. Biasanya gitu ya, kalau soal hasilnya nggak 2023. Saya tinggal menyesuaikan karena sekarang tahun 2023, saya pakai angka 2023. Sama dengan 2023 pangkat X. Dan nilai F inverse A sama dengan 6. Maka nilai A-nya berapa? Ini soalnya susah banget kalau dilihat atau kita pakai cara orientasi rumus yang biasa kita kerjakan terbiasa di sekolah. Tapi kalau kita menggunakan konsep penalaran sederhana, saya salin seperti ini. Kalau saya inverse, itu artinya kebalikan. Padahal yang kita punya nggak pakai inverse. Benar ya? Di sini F, di sini F inverse. Saya nggak punya inverse. Inverse artinya kebalikan, Pak. Iya. Maka boleh saya balik? Boleh. Kalau inverse-nya saya buang, maka otomatis yang tadinya di dalam jadi di luar. Berarti di sini jadi 6, di sini jadi H. Sampai di sini bisa mengikuti? Karena inverse artinya kebalikan. Dalam jadi luar, luar jadi dalam. Kalau bahasa matematikanya, domain jadi range, range jadi domain. Tapi kalau secara bahasa manusiawinya, pokoknya depan jadi belakang, belakang jadi depan, dalam jadi luar, luar jadi dalam, atas jadi bawah, bawah jadi atas. Itu kebalikan. Lanjut ya. Berarti dengan kata lain, yang di dalam sini harus sama dengan 6. Berarti nanti yang di luar sini harus sama dengan ini. Jadi nanti dikali, ini bukan dikalikan, sama dengan ini. Berarti A sama dengan 2023 pangkat X.
A harus sama dengan 2023 pangkat X. Lah X-nya berapa? Dapat dari sini. Gimana caranya? Sederhana banget. Perhatikan baik-baik. Karena bakalannya cepet banget nih. Nggak sampai 2 menit. Ini kan harus angka 6 nih. Berarti 12 dibagi berapa supaya jadi 6? Betul, bagi 2. Berarti yang di bawah sini harus angka 2. Padahal yang di bawah situ adalah akar. Akar berapa yang sama dengan 2? Atau berapa yang kalau diakarin ketemu angkanya 2? Betul, 4. Berarti yang di dalam sini harus 4. Padahal di dalam situ ada 4 ditambah berapa? Berarti 4 ditambah berapa supaya jadi 4? Berarti dengan kata lain, yang di belakang sini harus 0. Betul? Iya. Berarti dengan kata lain, berapa yang dipangkatin 2023 hasilnya 0, maka X-nya pasti 0. Kalau X-nya 0, kita masih sini dong. Berarti sama aja 2023 pangkat 0. Semua bilangan kalau kita pangkatin 0, hasilnya betul. Jadi jawabannya adalah 1. Benar kan? Soal semakin kompleks, semakin ribet, semakin ruwet, jawabannya kalau nggak 1, min 1. Oke, gampang ya. Jadi, sekali lagi soal yang tadinya ruwet, bisa kita kerjakan kurang dari 2 menit. Hanya sekitar 1 menitan sekian detik. Bahkan tadi kita nggak sampai 1 menit, setengah menit aja nggak ada. Oke. Sekarang kalian bisa tertawa dan bisa menertawakan soal TBK.